Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari eh, kerja kelompok kami tentang sampling audit. Sebelumnya, perkenalkan eh, nama saya Stefano Luki Mahardika dengan akhir NPM 4151. Saya Eka Lisnawati dengan akhir NPM 4131. Saya Amar Muzafar Prihatin, akhir NPM 4127. Jadi langsung saja ya masuk ke definisi dan tujuan. Jadi tuh definisinya itu adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo atau akun kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan itu untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Maksudnya itu adalah auditor itu nggak memeriksa secara seluruh atau 100% data transaksi atau saldo akun, tapi hanya memeriksa sebagian kecil sampel yang mewakili seluruh populasi. Nah, tujuannya itu untuk menilai kebenaran, ketepatan, kelengkapan, atau kepatuhan dari seluruh saldo akun atau transaksi. Nah, kenapa nggak 100%? Karena itu akan memakan waktu dan biaya yang banyak, juga tenaganya juga banyak kan. Maka digunakanlah audit sampling ini, yaitu teknik memilih sebagian kecil dari data keseluruhan secara sistematis atau acak, lalu menarik kesimpulan atas keseluruhan berdasarkan hasil sampel tersebut, kayak gitu. Selanjutnya adalah ketidakpastian dan sampling audit. Nah, dalam konteks audit, ketidakpastian itu berarti bahwa auditor itu nggak mungkin mengetahui dengan pasti apakah seluruh populasi, misalnya tadi itu transaksi atau saldo akun itu bebas dari salah saji material, meskipun udah dilakuin pengujian. Nah, hal ini terjadi karena auditor tuh nggak memeriksa data secara menyeluruh, bukan 100% yang tadi aku jelasin. Terus yang kedua itu sampel yang diambil itu bisa saja nggak mewakili populasi secara sempurna. Nah, maksudnya nggak mewakili itu kan tadi pas pengambilan sampel itu ada caranya tuh ada yang sistematis dan acak. Nah, untuk yang sistematis ini nanti itu tuh dipilih berdasarkan perhitungan yang udah ada gitu loh. Jadi kayak pertimbangannya banyak. Sedangkan kalau yang acak itu benar-benar kayak random auditor itu ngambil-ngambil data untuk mereka teliti. Nah, yang acak ini yang bisa saja nggak mewakili populasi secara sempurna. Nah, selanjutnya ada resiko sampling audit. Nah, resiko sampling audit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sampling risk atau resiko sampling, yaitu resiko bahwa kesimpulan itu berdasarkan sampel berbeda dari keadaan sebenarnya populasi. Nah, contohnya itu sampel itu sebenarnya nggak salah saji, padahal populasinya itu sebenarnya tuh mengandung banyak kesalahan. Nah, sampling risk atau resiko sampling ini terdiri dari yang pertama itu ada risk of incorrect acceptance, ya, yaitu auditor itu menerima saldo akun sebagai benar padahal salah. Yang kedua itu kebalikannya, risk of incorrect rejection, yaitu auditor itu menolak saldo akun padahal sebenarnya saldo akun itu benar. Nah, efeknya itu akan lebih ke nanti efisiensi audit itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada non-sampling risk atau resiko non-sampling. Jadi, resiko ini timbul karena kesalahan auditor saat menafsirkan hasil. Jadi, resiko ini tuh nggak terkait sama sekali dengan pengambilan sampel, tapi karena human error dari auditor itu sendiri atau kesalahan manusianya gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan sampling audit. Bentar. Nah, pendekatan sampling audit itu adalah standar profesional akuntan publik pada standar pekerjaan lapangan ketiga yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Nah, di dalam pendekatannya ini ada dua pendekatan umum dalam sampling audit. Yang pertama ada sampling statistik dan yang dua tuh sampling non statistik. Yang pertama, sampling statistik ini adalah metode pengambilan sampel dalam audit yang menggunakan teknik atau rumus statistik. Nah, sampling statistik ini lebih banyak menggunakan biaya daripada non-statistik. Nah, biaya yang digunakan itu biasanya meliputi biaya pelaksanaan training bagi staf auditor atau untuk melakukan statistik. Jadi, sebelum menggunakan sampling statistik ini, auditor senior itu pasti akan melaksanakan training bagi staf auditor untuk bisa menggunakan sampling statistik ini. Nah, yang kedua itu biaya pelaksanaan implementasi rencana sampling statistik. Nah, macam-macam sampling statistik itu ada dua. Yang pertama itu ada attribute sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan dalam pengujian pengendalian yang kegunaannya untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Yang kedua itu ada variable sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengujian substansif. Kegunaannya itu untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam suatu populasi. Yang ketiga itu ada sampling non-statistik. Nah, pengertian dari sampling non-statistik sendiri itu adalah metode pengambilan sampel dalam audit yang tidak menggunakan teknik atau rumus yang acak tadi. Nah, itu tuh apa berdasarkan pertimbangan profesional dari seorang auditor. Jadi itu pertimbangan pribadi seorang auditor. Nah, dalam sampling non statistik, auditor itu akan menghadapi kemungkinan terjadinya yang pertama itu terlalu banyak sampel yang dipilih. Jadi kan ini pendapat pribadi pertimbangan profesional dari pribadi auditor kan. Jadi kadang mereka memilih sampel tuh terlalu banyak karena mungkin tiap pribadi beda ya. Jadi mungkin salah satu auditor mengambilnya terlalu banyak kayak gitu. Yang kedua itu terlalu ekstensif kecukupan bukti audit yang berdasarkan sampel. Dan yang ketiga itu kurangnya kecukupan bukti audit berdasarkan sampel itu yang jadi tadi di awal yang membuat sampel itu bisa saja nggak mewakili seluruh populasi. Selanjutnya ada pengujian sorry sorry bentar bentar loh. Nah, pengujian substansif. Nah, pengujian substansif ini adalah prosedur audit yang digunakan untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan kewajaran nilai akun-akun atau transaksi. Nah, faktor yang mempengaruhi strategi pelaksanaan audit ini adalah yang pertama itu ada hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan dan harus yang harus dicapai. Yang kedua, itu ada pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas. Yang ketiga itu adalah karakteristik dari populasi itu sendiri. Nah, pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Nah, prosedur audit yang memadai untuk suatu tujuan tertentu harus diterapkan terhadap setiap unsur sampel. Nah, apabila ada unsur sampel yang dokumen pendukungnya hilang, auditor itu harus menggunakan judgement profesionalnya wajib memproyeksikan hasil salah saji tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan seorang auditor saat menggunakan judgement profesionalnya itu yang pertama itu sifat dan penyebab salah saji. Nah, yang kedua itu ada kemungkinan hubungan antara salah saji dan tahapan audit sebelumnya. Oke, selanjutnya ada variabel sampling. Nah, variabel sampling itu teknik yang digunakan untuk mengestimasi nilai suatu karakteristik numerik dari populasi, contohnya saldo akun. Nah, digunakan dalam pengujian substantif, terutama saat auditor ingin memperkirakan jumlah moneter dari suatu akun. Nah, dalam pendekatan variabel sampling itu
digunakan auditor untuk mengevaluasi karakteristik populasi yang didasarkan pada hasil sampel yang diambil dari populasi. Nah, variabel sampling ini berguna untuk auditor apabila tujuan audit berkaitan dengan pendeteksian kemungkinan saldo akun yang understatement atau overstatement. Nah, kapan sih variabel sampling itu bisa digunakan? Nah, variabel sampling cocok digunakan jika klien itu tidak dapat menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar, atau klien tidak dapat menyajikan suatu estimasi. Nah, yang kedua, suatu saldo akun dibentuk dengan estimasi. Auditor ingin menguji kewajaran saldo atau item yang dicantumkan. Nah, contoh penggunaannya itu pada observasi dan penilaian persediaan, cadangan piutang tak tertagih, estimasi umur piutang, dan depresiasi aset tetap. Selain itu, ada juga konfirmasi piutang dagang, cadangan untuk piutang tak tertagih, cadangan persediaan yang rusak, menilai persediaan dalam proses, menilai aktiva tetap dalam public utility company, dan penilaian umur piutang. Nah, kemudian teknik yang digunakan dalam variabel sampling itu ada tiga, itu min per unit atau MPU, kemudian difference estimation, dan yang ketiga sampling estimasi rasio. Nah, untuk teknik pertama itu min per unit atau MPU. Next. Nah, untuk estimasi min per unit, itu sampling estimasi MPU disebut juga simple extension method, meliputi penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Auditor juga menghitung cadangan allowance resiko sampling untuk digunakan dalam pengevaluasian hasil sampel. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan estimasi MPU itu meliputi menentukan tujuan pengujian dalam rencana sampling. Nah, tujuan pengujian dalam rencana sampling MPU itu untuk menghimpun bukti bahwa saldo akun tercatat tidak mengandung salah saji yang material. Nah, yang kedua, mengembangkan estimasi independen atas suatu jumlah akun apabila tidak ada nilai buku yang tersedia. Selanjutnya, mendefinisikan kondisi kesalahan. Nah, kalau yang mendefinisikan kondisi kesalahan ini itu langkah yang diambil ketika auditor itu bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tercatat tidak mengandung salah saji yang material. Nah, sampling ini tuh digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam jumlah rupiah dalam populasi. Berbeda dengan atribut sampling yang mengukur tingkat keterjadian penyimpangan, ukuran dalam sampling itu adalah jumlah rupiah kesalahan. Nah, yang ketiga, mendefinisikan populasi dan unit sampling. Untuk mendefinisikan populasi dan unit sampling ini, populasi jumlah rupiah tercatat, auditor itu akan memperkirakan atau mengevaluasi apakah populasi tercatat itu lebih rendah, understand, understated, atau lebih tinggi, overstated. Nah, apabila ditujukan atas kurun utang dagang, biasanya auditor memperkirakan bahwa saldo akun itu understated. Apabila pemeriksaan ditujukan atas akun piutang dagang, itu biasanya auditor memperkirakan bahwa saldo piutang dagang itu overstated. Kemudian menentukan ukuran sampel. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya sampel dalam sampling estimasi MPU. Yang pertama itu ukuran populasi, yang kedua deviasi standar populasi yang diestimasikan, kemudian yang ketiga salah saji yang dapat ditoleransi. Yang keempat, risiko keliru menolak dan risiko keliru menerima yang dikuantifikasikan. Yang terakhir, cadangan atau allowance yang direncanakan untuk risiko sampling. Kemudian untuk yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Itu
metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam populasi. Yang keenam itu melaksanakan rencana sampling dan yang ketujuh mengevaluasi hasil sampling. Next. Yang teknik yang kedua itu tadi sampling estimasi perbedaan atau difference estimation sampling. Nah, metode ini di mana perbedaan antara nilai audit dan nilai buku untuk setiap item dihitung, lalu digunakan untuk mengestimasi total populasi. Nah, syarat penggunaan sampling estimasi perbedaan ini, yang pertama nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku populasi dapat diketahui auditor. Yang ketiga, jumlah keseluruhan nilai buku item populasi itu sama dengan total nilai buku populasi. Kemudian yang keempat harus ada perbedaan antara nilai audit dan nilai buku yang diharapkan. Tujuannya itu menentukan estimasi populasi dan mengukur achieve precision atau cadangan untuk risiko sampling. Next. Nah, untuk yang terakhir, teknik yang terakhir itu ada sampling estimasi rasio. Nah, metode ini itu digunakan di mana auditor menghitung nilai audit untuk setiap item sampel lalu membandingkannya dengan nilai buku untuk mengestimasi total populasi. Syaratnya penggunaan sama seperti sampling estimasi perbedaan. Eh, ada nilai buku tiap item populasi harus diketahui auditor, kemudian total nilai buku populasi harus dapat diketahui auditor, kemudian jumlah keseluruhan dari nilai buku item populasi itu harus sama dengan total nilai buku populasi. Kemudian harus ada perbedaan antara nilai audit dan nilai buku yang dapat diharapkan. Kemudian tahapan pelaksanaan yang pertama itu menghitung rasio jumlah nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel. Itu simbolnya R. Kemudian menghitung rasio nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel. Yang ketiga menghitung standar deviasi dari rasio individual setiap item sampel dengan mm, kodenya SXI. Nah, estimasi nilai populasi total itu dapat dirumuskan dengan X estimated sama dengan BV penghitungannya ini membutuhkan bisa di next. Nah, sampling dalam pengujian pengendalian. Nah, tujuan sampling dalam pengujian pengendalian itu untuk menilai efektivitas prosedur atau kebijakan pengendalian internal melalui sampling statistik. Faktor yang dipertimbangkan itu ada SAPP, SPAP 350 par 31. Hubungan yang pertama itu hubungan sampel dengan tujuan pengendalian, yang kedua tingkat penyimpangan maksimum yang dapat diterima, yang ketiga tingkat risiko pengendalian yang dapat diterima auditor, dan yang keempat karakteristik populasi. Nah, risiko dalam pengujiannya itu ada risk of over reliance atau menilai risiko terlalu rendah. Nah, efisiensi audit tapi risiko tidak terdeteksi meningkat. Yang kedua itu risk of under reliance, itu menilai risiko terlalu tinggi sehingga audit lebih luas tapi tetap efektif. Nah, prosedur audit dan pertimbangan auditor itu ada pemeriksaan tidak terlalu
tidak selalu dengan sampling, tapi kadang populasi diperiksa penuh. Yang kedua, pertimbangan sifat. Itu sifat waktu dan luas prosedur audit jika hasil tidak mendukung pengendalian. Kemudian evaluasi hasil sampel. Nah, evaluasi hasil sampel ini ada evaluasi kualitas penyimpangan di mana sifat dan penyebab penyimpangan itu nanti dievaluasi dan kemudian kemungkinan hubungan penyimpangan dengan tahapan audit lainnya juga dievaluasi. Next. Yang selanjutnya adalah atribut sampling, yaitu adalah teknik sampling statistik untuk mengestimasi tingkat penyimpangan dari pengendalian inter yang ditetapkan dalam populasi. Untuk kegunaan dari atribut sampling ada dua, yaitu ada memeriksa efektivitas pengendalian siklus transaksi seperti pembelian, penjualan, dan payroll. Yang kedua itu ada mengukur proporsi item yang memenuhi atau menyimpang dari atribut pengendaliannya. Next. Lalu ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian meliputi tahap berikut. Yang pertama ada menentukan tujuan pengujian, yang kedua untuk menetapkan atribut atau kondisi penyimpangan, yang ketiga untuk mendefinisikan populasi dan unit sampling, keempat mengspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima, yang kelima ada mengspesifikasikan risk of assessing control risk to low yang dapat diterima atau acceptable risk over silence. Yang keenam ada mengestimasi tingkat penyimpangan populasi. Yang ketujuh ada menentukan ukuran sampel. Kedelapan ada menentukan metode pemilihan sampel. Ke-9 ada melaksanakan prosedur audit. Dan yang terakhir ada mengevaluasi hasil sampel. Next. Uh, yang ketiga ada menentukan ukuran sampel, yaitu ada beberapa faktor untuk menentukan besar kecilnya suatu sampel dalam sampling atribut, yaitu ada 4, yaitu ada acceptable risk over silence, yaitu ada resiko untuk penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah atau disebut juga risk of assessing control risk too low yang dapat diterima, yaitu resiko ini berkaitan dengan efektivitas audit yang dalam pendeteksiannya terhadap ada tidaknya penyimpangan pengendalian, dan auditor sebaiknya tetap mempertahankan risiko ini pada tingkat yang rendah karena hal ini disebabkan konsekuensi yang harus dihadapi auditor berkaitan dengan audit yang tidak efektif dan karena pengujian pengendalian merupakan sumber utama bukti yang untuk mengenal penyimpangannya. Lalu yang kedua ada tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi atau tolerable deviation rate, yaitu adalah merupakan tingkat penyimpangan maksimum dari pengendalian yang dapat diterima oleh auditor. Dalam menentukan tingkat penyimpangan maksimum ini, auditor harus mempertimbangkan hubungan setiap penyimpangan dengan cara ada 3, yaitu ada catatan akuntansi yang dapat diuji, pengendalian internal yang terkait, yang terakhir ada kegunaan evaluasi auditor. Lalu yang ketiga ada tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan, yaitu ada 3 cara untuk melakukan estimasi tingkat penyimpangan populasi yang dapat diharapkan, yaitu pertama ada tingkat penyimpangan sampel yang ditemukan dalam audit tahun sebelumnya terhadap klien yang sama, yang kedua ada estimasi yang dilakukan oleh berdasarkan risiko ditentukan berdasar bukti efektivitas operasi prosedur dan kebijakan pengendalian tahun berjalan, dan yang ketiga ada auditor menghimpun sampel kecil terlebih dahulu, kemudian berdasar nilai audit item sampel ini untuk auditor mengestimasi standar deviasi populasinya. Yang terakhir ada ukuran populasi. Ukuran populasi ini untuk mempunyai pengaruh kecil, bahkan mungkin tidak mempengaruhi ukuran sampelnya. Meskipun demikian, dapat ditentukan bahwa semakin besar ukuran atau jumlah populasinya, semakin besar juga ukuran atau jumlah sampelnya. Next. 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 Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman kelompok 10 yang udah berusaha keras untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih juga untuk eh,
yang teman-teman yang lain yang melihat video ini, eh, sekian dari kelompok 10. eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujir.